Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Avandi Pramana Enjarto dengan NIM 190803102 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah, kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai definisi dan penggunaan murabahah. Pengertian murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah memberi barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan. Besar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan murabahah termasuk bai'ul amanah. Akad murabahah termasuk dalam kategori jual beli amanah atau dalam bahasa Arab disebut bai'ul amanah. Apa itu bai'ul amanah? Ia adalah jual beli di mana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga pembelinya atau harga modal dengan jujur. Bai'ul amanah terdiri dari 3 jenis, yaitu bai'ul murabahah, bai'ul tauliyah, dan bai'ul wadi'ah. Yang pertama yaitu bai'ul murabahah. Pada bai'ul murabahah, penjual dipercaya untuk menyebutkan modal atas barang yang ia jual termasuk keuntungan yang hendak ia peroleh. Misalnya, Rosnita memiliki usaha kue. Ia akan menjual kue tersebut kepada Rohman. Ketika akan menjual kue tersebut, Rosnita akan menyebutkan modal ia ketika membuat kue beserta keuntungan yang ia dapatkan dari penjual kue tersebut. Bai'ul tauliyah. Pada bai'ul tauliyah, penjual akan menjualkan barangnya sesuai dengan harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut. Misalnya, Rosnita yang memiliki usaha kue memerlukan modal sebesar 50.000 untuk membuat kue tersebut. Kemudian ia menjual ke Rohman juga dengan harga 50.000, sehingga Rosnita mendapatkan kembali uang yang menjadi modalnya tanpa memperoleh keuntungan sepersen pun. Dan yang terakhir, yang ketiga, bai'ul wadi'ah. Pada bai'ul wadi'ah, penjual akan menjualkan barangnya di bawah harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut. Misalnya, Rosnita memiliki gadget yang sudah lama ia pakai. Kemudian ia akan menjualnya ke Rohman dengan harga yang lebih rendah. Gadget tersebut ia beli dengan harga 1 juta, kemudian dijual kepada Rohman dengan harga 800.000. Maka dalam hal ini Rosnita rugi sebesar 200.000. Pendapat ulama tentang jual beli amanah. Pada dasarnya, sebagian besar ulama memperbolehkan jual beli amanah dengan 3 jenis tersebut, karena dalam transaksi tersebut terdapat keridhaan akan kedua belah pihak dan dapat saling menguntungkan karena masing-masing mengetahui modal dan keuntungan yang diperoleh. Adapun ulama Malikiyah tidak menyarankan jual beli amanah. Hal tersebut didasarkan karena umumnya manusia tidak mempunyai bila harga modal dan keuntungan yang diketahuinya. Oleh sebab itu, ulama Malikiyah lebih menyarankan untuk menggunakan model transaksi bai'al musawamah. Jual beli ini tidak menuntut seorang penjual untuk memberitahukan harga modal dan keuntungan yang akan diperolehnya. Dalam jual beli ini juga umum terjadi adanya tawar-menawar harga agar mencapai kesepakatan atas harga dan meraih keridhaan atas kedua belah pihak. Dan selanjutnya, syarat dan ketentuan murabahah. Akad murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Dan yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Dan yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya,
apabila pembelian dilakukan secara utang. Dan yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. Dan yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Dan yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Dan yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adanya ijab dan kabul. Dan selanjutnya, menjelaskan landasan hukum murabahah. Landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, kegunaan akad murabahah. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan dari menggunakan transaksi murabahah. Yang pertama, sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, kelebihan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah, yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Dan yang kedua, margin dan keuntungan murabahah bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Dan yang terakhir, yang ketiga, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, jenis-jenis murabahah dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan, dan yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Yang pertama, akad murabahah pada pesanan. Pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau tidak membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Akad murabahah tanpa pesanan. Sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai definisi dan penggunaan murabahah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Oke.